المرسلين وبارئهم والموضوع عليهم الضالين. اللهم صل وسلم وبارك الإيمان بها يحصل الأمان كرم أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Hidayatus Salikin, halaman 36. Pasal adab tayammum. Bagian ini adalah menyatakan adab tayammum. Jika engkau kesulitan mendapatkan air atau karena sesuatu yang menghalangi seperti binatang buas akan dipenjara oleh orang, ada air namun lebih penting digunakan untuk minum sendiri atau untuk handai tolanmu yang haus, atau air itu milik orang lain yang tidak dijualnya kecuali dengan harga yang sangat mahal dari biasanya, atau ada luka maupun penyakit di tubuhmu yang tidak boleh terkena air karena dikhawatirkan akan bertambah parah, maka jika dalam keadaan demikian tunggulah sampai masuknya waktu salat fardu, kemudian ambil debu yang suci dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Letakkan kedua telapak tanganmu, lalu usapkanlah debu itu ke seluruh mukamu sekali dan niatkan ketika itu mengharuskan salat, serta engkau ucapkan nawaitu tayammum liistibahatis salatil fardhi. Aku berniat tayammum karena mengharuskan salat fardu, dan tidak wajib meratakan debu itu ke tempat tumbuh rambut baik tebal atau jarang. Kemudian lepaskan cincinmu jika engkau memakainya, lalu letakkan kedua telapak tanganmu di atas debu, renggangkanlah jari-jari tanganmu, lantas usaplah kedua tanganmu sampai ke siku. Jika debu itu tidak cukup, maka tepuklah sekali lagi kedua tanganmu hingga rata. Kemudian usaplah salah satu dari lainnya, serta engkau sela-selai seluruh jari. Dan engkau salat dengan bertayamum itu hanya untuk satu salat fardu dan salat sunnah secukupnya yang engkau kehendaki. Jika engkau hendak mengerjakan salat fardu yang kedua, maka engkau harus bertayamum lagi. Bertayamum dari hadas kecil dan hadas besar, caranya sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar mitahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, puzakar kita, panduan kita Hidayatus Salikin. Yang mengarang sudah menyebutkan pasal adab tentang wudu, kemudian adab mandi wajib, ya, kemudian masuk lagi faslun fi adabit tayammum, ya, pasal tentang adab tayammum. Nanti setelah itu masuk adab masuk masjid. Faslun fi adabit tayammum, pasal tentang adab tayammum. Ini suatu pasal pada menyatakan adab tayammum. Maka jikalau lemah engkau daripada memakai air, artinya kita berhalangan untuk menggunakan air dengan sebab-sebab. Ada sebab-sebab itu, orang yang berhalangan menggunakan air, maka dia diperbolehkan dengan tayammum. Nah, karena ketiadaan akan dia jadi sebabnya kena air tak ada, boleh. Musim kemarau, tidak musim kemarau tapi sendiri dapat, ada sebab-sebabnya. Nah, ya, ketiadaan akan dia, kemudian daripada engkau tuntut akan dia. Air tak ada, kita perlu air, tapi tidak ada, nah, maka diperbolehkan dengan
tayamum terutama, atau karena suatu yang menegahkan daripada sampai air kepadanya, daripada binatang buas. Air ada, ketemu air ni sumur tu, tapi di tempat sumur tu, di situ tempat mainnya binatang buas. Gimana mau ambil dia? Dari jauh yang mandang tu, aduh itu banyak sayang, ada singa di situ. Gimana mau ambilnya? Kalau gini keadaannya, gimana? Boleh tayamum. Sampailah nanti bisa diambil air tersebut. Kalau air itu dapat, binatang buasnya pergi, masuk waktu asar, tadi zuhur dengan tayamum, yang zuhur sudah sah. Tak perlu diulang lagi. Walaupun asar kita ketemu air. Itu maksudnya gitu. Atau karena suatu yang menegahkan daripada sampai air kepadanya, ada itu. Atau ada orang yang berkehendak menghabis akan dikau. Menghabisnya mana-mana. Ya, kita ini akan dibunuh atau disandra dan sebagainya. Yang jelas kita menjadi tawanan. Ya, menjadi tawanan. Gimana mau ditawan nih? Masuk kerangkeng, masuk ke rumah, dalam rumah dikunci. Mau kemana? Nah, udah tayamum lah. Jadi orang-orang yang memang terperangkap seperti ini, dia tayamum. Bagaimana kau tanya debu? Dia diikat bang, tangan diikat. Gimana mau tayamum? Nah, ini nama salatnya, baru namanya salat menghormati waktu. Masuk waktu salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Gimana nanti? Kalau seandainya dia lepas dari tawanan, maka salat tadi diqadha. Kok seandainya mati, lunas. Nah, itu namanya salat menghormati waktu. Itu dibuat ulama dia sampai terakhir seperti itu. Berwudu tak memungkinkan, tayamum apakan lagi. Nah, berarti salat menghormati waktu. Salatnya sama, usalli fardhu zuhri arba rakaat ada lillahi ta'ala, Allahu akbar. Karena waktu dah masuk. Gimana salatnya? Oh, terikat tu lah. Terikat. Tajib kita. Tangan ikat belakang ni. Tajib kita. Baca Al-Fatihah, baca surat, rukuk, rukuk. Tidak. Sujud lebih rendah lagi. Tangan ikat yang ni kan. Gitu deh. Itu salat menurut kemampuan. Jadi salat ni maaf ya, dikerjakan bagaimana pun keadaan. Ya. Yang di Syria itu kan, kalau orang kena tahu itu kata boleh salat. Sampai seperti itu alirannya tu. Jadi salat macam mana? Pakai kelopak mata. Pakai kelopak mata. Nah, jadi dia hukum mata begini kan, ke bawah, kelopak mata. Ini tidak langkah. Sujud lebih rendah lagi kan. Gitu. Kalau tahu dinunduk begini hukum, habis ditembak tu. Terkejam tu. Alirannya tu dah bukan Islam lagi dah. Dia Syiah Alawi. Syiah Alawi itu dah menganggap Ali bukan lagi Nabi seperti Tuhan. Itu dah menyimpang jauh tu. Ali bin Abi Talib menantu Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai Tuhan. Jadi kalau kita salat hukum nampak gerakan yang tidak batal kata Nabi. Jadi pakai mata ya, kelopak mata ini. Itu curi-curi maksudnya. Ya. Nah, kita juga begitu. Salat kalau tak mampu dengan tubuh, ya pakai isyarat mana? Pakai isyarat. Mana tadi kita? Atau ada air hadir tetapi berkehendak kepadanya. Kita punya air, tapi kita membutuhkan air itu. Kenapa? Karena dahagamu atau dahaga tawalanmu. Kita membutuhkan air kerana haus. Keluarga kita pun perlu air juga. Gimana nih? Air itu dipakai minum, jangan dipakai wudu. Maka diganti dengan tayamum. Ya.
Sama juga binatang ya, itu punya air. Ada binatang kehausan, walaupun anjing. Ini kita pakainya pas untuk sekali berwudu. Tengok ada anjing, terengah-engah, lidah menjolor kehausan. Gimana nih? Maaf nih, jangan dianggap hina anjing tu. Dia makhluk Allah, cuma hukumnya ada. Ya kan? Kalau dia basah, dia dibasuh dengan 7 kali, salah satu dengan air. Itu fikih yang menghasuskan, tapi diri dia itu makhluk Allah. Ya, jadi tak boleh kita gunakan air ni. Ya, kita tayamum. Kenapa? Airnya kasih hewan. Anjing ini, anjing bukan anjing gila kan? Anjing gila tu boleh dibunuh. Ya, anjing yang tak ganggu kita. Nah, jadi kalau ada air untuk minum, maka air itu dipakai untuk minum. Diri kita maupun orang lain. Atau ada air tetapi milik bagi orang lain daripadamu, padahal tiada dijual. Ada air punya orang lain, dia tak dijual, melainkan lebih daripada harga yang beradat. Adat kebiasaannya harga sekian, tapi di luar kebiasaan. 1 liter umpamanya berapa? 5,000. Mana dah 5,000? Air tua. Kok musim air susah, mahal lah tu. Nah, yang jelas harga ini dijualnya dengan harga yang tinggi. Di mana ni? Sayang untuk berwudu, air mahal, belinya mahal. Maka dia pakai untuk minum, maka kita ganti dengan tayamum. Alhamdulillah Indonesia ni tak masuk ni. Indonesia ni subur, air banyak. Tapi tak pernah berwudu. Berwudu salah dia cuma. Sahabat Nabi air susah, hari-hari tak putus wudu. Itu beda kita dengan sahabat. Jangan bilang nak ikut sahabat, dia tak mampu kita. Atau juga bagimu luka, ada bagimu luka atau penyakit yang kau takut binasa akan dirimu, atau takut binasa suatu daripada anggotamu, maka hendaklah ketika itu bahawa engkau niatkan hingga masuk waktu sembahyang. Ya, kita kena penyakit sama kan? Doktor bilang kau ni tak boleh kena air. Kata doktor bilang, kalau kau gunakan dengan air, maka penyakitmu bertambah parah. Kalau begitu keadaannya, maka diganti dengan tayamum. Badan luka, jatuh dari motor, habis ni luka tangan, kaki pun luka, kepala pun. Ini kau nak ditayamum, bawa banyak tayamum ni. Cukup sekali saja, ganti dengan tayamum. Kata doktor, jangan kena air. Kalau begitu, boleh. Atau demam, tinggi demam ni, panas sekali. Doktor bilang, jangan sentuh air. Kalau sentuh air, bertambah berat penyakit juga. Kalau begitu, ganti dengan tayamum. Nah, kesemuanya tadi itu alasan-alasan untuk memperbolehkan bertayamum. Nah, maka dia maka masuk waktu sembahyang fardu, kemudian maka engkau ambil debu yang suci, lagi tiada bercampur dengan sesuatu, dan engkau tepuk atasnya daripada tapak tanganmu, maka engkau sapukan debu itu kepada segala mukamu sekali, dan niatkan olehmu ketika itu mengharuskan sembahyang. Contoh niatnya nawaitu tayamum listibahatis salat. Ditambah fardu pun tak masalah ni. Dia kan ditambahnya ni. Nawaitu tayamum listibahatis salat. Ini niatnya kapan? Dia tayamum dia. Ingat, kita tak selamanya sihat. Ya, kau sehat, kayak tak peduli. Kita tak di rumah sakit, abang tahu macam mana tayamum ni. Ada belajar subuh saya boleh Islam tu. Cuma saya tak masuk, tak ikut. Terserah lah kan. Ya. Nah, jadi tayamum ni bagaimana? Dia harus pakai sa'idan tayyiban. Dia ada debunya. Kalau tak ada debu, bukan tayamum nama itu.
Makanya orang-orang pergi haji umrah ada dua pendapat. Saya pakai pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, dia bertayamum dengan cok pesawat. Nah, cok pesawat tu tepuk begitu. Mana ada debu? Ada Pak Ustaz demo kata dia, kita pakai mikroskop tu. Tu debu. Kalau itu di bantal tempat tidur kita banyak. Di kamar tu cepalah. Begitu buka jendela, matahari masuk, tepuk bantal tak. Tak bertobang ada debu. Itu bukan debu tanah, itu debu bantal. Ya kan? Jadi makanya pendapat yang pertama ni silakanlah mau pakai, tapi saya tak sependapat. Yang namanya aku mengatakan sa'i dan thayyiban. Sa'i dan thayyiban, sa'i itu sesuatu yang muncul. Thayyiban itu debu yang baik, yang suci, tak bercampur najis, betul-betul tanah debu. Gimana sekarang ni? Semua dah kena cor tu. Jalan dicor, aspal, rumah pun dah ada TL. Pasti ada tanah. Makanya ambil tanah tu. Kalau kita kena luka tu, ambil tanah. Mana ada tanah tu? Ambil, jemur je. Dijemur. Ya, nanti udah kering, tumbuk. Jadikan debu, tepung. Masuk dalam Tupperware. Tupperware halaman kantong plastik jadilah. Apa namanya dia? Mika-mika ya? Mika yang kecil tu. Itu masukkanlah debu di situ, simpan. Selama kita sakit bertayamum, itulah dipakai. Caranya bagaimana? Cari kotak Indomie. Kardus sebesar inilah. Atau lebih besar sedikit boleh. Lipatkan, simpan. Waktu salat masuk, buka. Buka mika tadi itu dalam debu. Ambil sikit ya, taburkan. Sekedar ya. Namanya banyak. Ya, dia habis muka tu. Sikit ya. Taburkan gitu. Sekarang tepukkan tadi kita bilang. Tepukkan kedua tangan tadi ke debu. Ini kan lebar nih. Tepukkan ini. Tepukkan seperti ini, angkat. Waktu ngangkat, disitulah niat. Nawaitu tayammum listibahatis salat. Baru usapkan ke wajah, mata dan semuanya ini. Terus sampai ke bawah. Sebelah tangan boleh. Sebelah tangan boleh. Terus jalan ini. Jangan diangkat ya, teruskan. Selesai. Terus, ini. Tangan. Tapi letak di bawah ni. Ni debu tak di bawah. Jalankan. Jalankan sampai ke situ. Letak. Dorong ke depan. Terus balikkan ni. Faham tak? Tangan ni. Ni letak di bawah ni. Terus jalankan sampai ke situ. Balikkan ke depan, dorong ni depan. Ya, ulang lagi ya. Tepuk ni. Sebelah tangan boleh pakai ni. Terus jalan ke ni. Jangan diangkat. Teruskan. Angkat ke selama. Teruskan dada kita. Baik. Ini pakai. Tolong ke depan. Saya sudah. Terus? Yang satu ya ni. Bukan. Terus. Jalan. Dorong ke depan. Sudah selesai. Tapi kalau mau pakai dua tangan wajah boleh tepuk lubang. Satukan musuh. Boleh dua. Balik kan? Jalankan. Ingat ya, ini jangan diganggu ni. Ini mau dipakai, ini pakai balik ni. Ini masih steril ni. Terus lagi. Terus. Selesai. Faham tak? Dalam
Imam Hambali dia tayamum sini ya sampai pergelangan tangan. Gini ya, gini. Selesai. Saya pegang tangan aja. Dia memahami yadud tangan sampai pergelangan tangan. Kita enggak. Tangan sampai ke siku. Itu beda mata. Jadi kalau tengok jamaah Salafi itu, dia kadang banyak ngambil pendapat Imam Hambali sampai pergelangan tangannya sini. Nah, kita jangan ikut. Kita punya Imam Syafi'i wajib sampai ke siku. Itu dia. Jelas dari tasyari itu. Jadi kapan niatnya? Tepuk, angkat, nawaitu tayammum istibahati shalah. Oh, wajar. Tepuk lagi, angkat. Berapa lama tu tayammum? Berapa lama? Nah, coba hitung. Hitung detik ya. Angkat, nawaitu tayammum istibahati shalah. Cepat macam kilat, ya kan? Jadi kalau dah paham tu semua ibadah mudah. Yang penting paham. Nah, mana tadi tu? Itu saya praktek tadi sudah semua tu ya. Sudah masuk dah, tak perlu saya uraikan lagi baca tu. Yang penting bawa, penjelasan di bawah. Penjelasan di bawah. Waktu dah habis sekali. Ini mengulang-ulang ya. Mungkin pembahasan tayamum lalu, ini saya jelaskan lagi, mengingatkan kembali caranya dan sebagainya. Dan engkau sembahyangkan dengan tayamum itu satu fardu. Jadi untuk tayamum ini kerana ibadahnya lemah, status mengangkat hadasnya lemah kerana darurat, tak bisa menggunakan air, maka kedudukannya tidak bisa 2, 3 sembahyang, cukup satu saja yang fardu. Zuhur saja. Nanti asar tayamum lagi. Habis asar maghrib tayamum lagi. Dari maghrib sampai isyak tayamum lagi. Walaupun belum batal. Ya, belum batal tayamum ni dari maghrib sampai isyak kerana dia lemah. Dia cuma satu fardu saja. Maka isyak dia harus tayamum lagi. Dan barang engkau kehendaki daripada segala sunnah. Untuk sunnah terserah. Syarat fardu kemudian salah sunnahnya 100 rakaat, tak masalah. Salah sunnahnya 200 rakaat, tak masalah. Jadi itu sunnah tak terbatas. Untuk fardu, di sini kok kita paham. Ternyata salah fardu timbangannya berat. Ya, timbangannya berat. Maka sampai kapan pun salah sunnah tidak bisa mengalahkan salah fardu. Maka jikalau engkau kehendaki akan sembahyang fardu yang kedua, maka engkau permulai pula tayamum yang kedua. Kalau masuk salat yang kedua fardu, maka mulai lagi kita melaksanakan tayamum. Bermula tayamum daripada hadas kecil dan daripada hadas besar, itu kaifiatnya satu jua, sama. Bagaimana cara mengangkat hadas kecil, hadas besar sama. Ada orang ada hadas besar, badannya luka ini. Malamnya mimpi pula. Tidak, mimpi kumpul. Tadi bekas tabrakan, kepalanya korban, tangan korban, kaki korban. Gimana nih? Dokter bilang tak boleh mandi. Maka ganti dengan bagaimana tayamumnya? Sama. Tepuk, niat, usap wajah, usap kedua dah selesai. Caranya sama. Atau dia demam badannya, tapi malam kumpul sama istri. Apa pula tahu? Memang aku demam, kalau itu aku masih bisa. Gimana nih? Kalau dia mandi bahaya, karena badan dia demam. Maka diganti dengan tayamum. Tayamum gimana? Sama tadi. Tepuk, angkat niat, usap wajah, usap kedua, tangan selesai. Ya, jadi bukan guling-guling dan serbu kan? Kenapa semua dia kan? Caranya sama lah. Ya. Jangan main-main masalah ini.
terjadi. Nah, jadi caranya sama, tidak ada perbedaan. Angkat hadas besar, angkat hadas kecil, begitulah caranya. Yang sama. Wallahu a'lam. Selesai sudah. Jadi untuk menambah-nambah mengenai kembali pembahasan mengenai ini. Kenapa syariat harus kuat? Ya, tidak boleh tidak, ibadat tak boleh tinggalkan apapun keadaan. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana qarabna bi annana qarabna wa annana asrafna. Dengan berakhirnya tausiah dari Bapak Ustaz Awab Ahmad Abu Tamimi, maka kami akan segera berakhir. Terima kasih kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.